Aduh, alhamdulillah sih SAS sudah selesai ya. Iya sih, kayak relax itu ngasih lega habis kena tekanan yang besar di ujian. Iya, tapi ya sekarang ini waktu penanti untuk hasilnya. Iya, aduh, kayak kepikiran gak sih nilai-nilai gitu? Iya deh, kayaknya lama-lama ini jadi menghantui pikiran aku tahu. Kayak, aduh, kayak nilai kita bakal gede apa kecil gitu, kayak ngantuin banget itu nilai sumpah. Kayaknya lama-lama kita harus perlu banget ya cerita. Iya sih benar. Tapi kita juga nggak bisa sembarang orang juga Dre ceritanya. Kita kayak perlu ke ahli gitu loh. Kamu ada ahli? Nah, ada untungnya. Bisa langsung kita panggil nih. Langsung aja kita panggil ahlinya. Nah, sekarang kita sudah ada sama ahlinya nih guys. Dengan Ibu. Yang kami hormati Ibu Lina Liarti Lubis SPSI. Oke, alhamdulillah terima kasih Ibu atas kesempatannya. Kami diberi waktu dan juga tempat untuk bertanya mengenai pemikiran-pemikiran yang jatuhnya pada overthinking ya Bu. Kebetulan kami dan teman-teman sangat semangat sekali dan giat untuk bertanya kepada Ibu. Oke, mungkin kita langsung aja kali ya ke untuk gak berlama-lama lagi langsung ke pertanyaan pertama. Oke, jadi kita langsung masuk aja ke pertanyaan yang pertama oleh Mutia. Oleh saya Mutia Dila Rusna. Jadi gini Bu, saya ingin ada pertanyaan kayak kebanyakan kita anak-anak muda apalagi habis AS itu kan overthinking dengan nilai kita. Nah, kita itu ingin bertanya lebih dalam lagi tentang apa sih overthinking itu, dan kira-kira orang itu kan banyak berpikir bahwa overthinking itu adalah suatu hal yang negatif gitu ya. Iya, tapi kira-kira apakah ada hal positifnya dari overthinking itu? Oke. Jadi dari kata-katanya aja overthinking ya. Jadi otomatis dari dua kata itu overthinking, pemikiran berlebih. Jadi overthinking itu sebenarnya kebiasaan kita itu berpikir secara berlebih atas suatu masalah atau suatu keadaan, ya kan. Nah, jadi sebenarnya itu dimana pikiran kita itu terus menerus gitu berputar-putar menganalisa suatu masalah itu secara berlebihan gitu. Bahkan sampai bisa menyebabkan kecemasan atau stres, ya kan. Nah, kalau jadi intinya bahwa mengenai positif tidak positifnya itu sebenarnya tidak sedikit ya positifnya. Karena meskipun overthinking itu terlihat seperti kita sedang berpikir serius, tapi sebenarnya itu hanya menghambat kemampuan kita untuk bisa berpikir secara jernih. Kenapa? Karena yang difikirkan itu lebih banyak masalah hal-hal yang negatifnya daripada yang positifnya. Iya, seperti itu. Terima kasih. Sangat jelas sekali. Sangat jelas dan detail. Mungkin kita bisa lanjut dengan pertanyaan kedua. Oke, sekarang kami sudah bersama Raisya yang ingin menanyakan apa sih Raisya? Oke, Ibu, saya ingin bertanya kira-kira kenapa sih overthinking itu bisa terjadi gitu? Seperti itu ya. Overthinking itu ada beberapa penyebabnya. Salah satunya mungkin ada beberapa ya. Yang pertama itu takut akan kegagalan, takut akan berbuat suatu kesalahan di masa depan, lebih ke arah masa depan sih gitu ya. Jadi pasti. Jadi takut terus. Jadi banyak yang dipikirkan gitu. Yang kedua adalah trauma masa lalu. Mungkin ada kejadian masa lalu yang menyakitkan, yang dia nggak mau mengulanginya lagi gitu. Jadi otomatis dia tuh banyak berpikir gimana caranya biar nggak terulang lagi gitu. Jadi cuma berpikir gitu. Yang ketiga itu mungkin karena dia suka membandingkan dirinya dengan orang lain. Jadi contohnya, kok aku begini ya, kok dia begitu ya gitu. Jadi suka membandingkan diri. Padahal itu nggak perlu ya gitu. Karena setiap orang itu kan mengalami pengalaman masing-masing. Terus ada juga karena ekspektasi yang tinggi dari sosial, dari lingkungan sekitar gitu. Jadi kita ada di label, kamu harusnya bisa nih begini, kamu harusnya bisa. Padahal ya itu karena tekanan itu, jadi kita terlalu menekan diri kita. Karena menekan itu, jadi kita berpikir lagi seperti itu. Jadi begitu kayaknya. Baik, terima kasih Ibu. Oke, sama-sama. Lanjut ya. Kita ke pertanyaan ketiga. Nah, jadi ada lagi nih saya di sini kan, muncul lagi. Host Jadi yang paling familiar sama mungkin bisa langsung pertanyaan ketiganya. Betul.
selama ini kan kita membicarakan tentang dampak overthinking terhadap diri sendirinya, orang yang sedang overthinking itu. Kira-kira ada nggak sih dampak dari overthinking terhadap orang lain yang di sekitarnya dia? Oh iya, sebenarnya betul ada dampak itu ada bisa ke diri sendiri maupun ke luar ya. Kalau boleh ngulang sedikit, sebenarnya tuh dampak ke diri sendiri juga harus dibahas ya. Maksudnya harus kita ingatkan. Jadi ada dampak untuk kesehatan mental, kayak misalnya kita tuh jadi murung, kita tuh jadi nggak percaya diri, ya kan? Jadi suka marah gitu. Jadi tuh karena seperti itu, jadi otomatis kesehatan mental kita juga terganggu. Terus ada juga yang secara fisik, jadi kita kurang tidur, gitu. Terus kita jadi nggak selera makan, ya kan? Jadi itu selain mental juga fisik juga bakal kena ke kita. Nah kalau untuk pengaruh keluar, otomatis ada yang tadi ibu bilang ya, bahwa dia jadi pendiam, murung. Nah otomatis itu kan nggak membuat orang nyaman di sekitar kita, ya kan? Jadi hubungan sosialisasi jadi terganggu, ya kan? Terus nanti jadi menurunkan intensitas kualitas dari hubungan pertemanan otomatis. Gitu seperti itu. Jadi lebih ke arah sosial ya kalau keluar. Jadi kita seperti tidak nyaman untuk didekati, berinteraksi begitu. Oke, jadi begitu. Terima kasih banyak. Iya, sama-sama. Ya. Lanjut juga nih pertanyaan 3. Iya. Langsung aja gak sih pertanyaan 4? Boleh banget. Langsung aja pertanyaan ke apa? Nah, lanjut pertanyaan 4. Silakan dengan Bapak siapa? Rihanda. Nah, ya enggak boleh langsung diwantarkan. Biasanya tentang usia berapa sih yang biasa mengalami overthinking? Oh ya, itu biasanya mulai dari remaja awal. Remaja awal itu mulai dari 13 sampai 19 dan dewasa awal itu 20 sampai 30 tahun. Oke, cukup sudah? Cukup? Cukup. Oke, baik. Bisa kita lanjut ke pertanyaan kelima. Nah, udah nih. Kita udah di pertanyaan kelima. Sabar, satu lagi. Silahkan dengan Bapak siapa? Dengan saya Rifki Ramadan. Nah, langsung aja biar bos ditanyakan. Menurut Ibu, misalnya kita lagi overthinking, gimana kita harus meminta bantuan atau bagaimana solusinya biar kita gak overthinking lagi? Oke. Nice. Paling dekat itu orang tua ya, ya kan. Jadi di mana tuh anak biasanya dia merasa paling nyaman itu adalah berbicara dengan orang tua. Jadi otomatis orang tua nomor satu yang tempat terbaik untuk kita berbicara. Ataupun kalau misalnya yang kedua itu misalnya dengan kalau kalian kan di sekolah ada guru BK ya. Oh iya betul. Ya kan? Ada. Nah guru BK juga itu juga bisa untuk kita datang untuk bercerita, untuk meminta saran seperti itu. Terus yang ketiga bisa ke profesional. Jadi contohnya kayak psikolog profesional. Jadi bisa datang ke rumah sakit atau ke biro-biro konsultasi. Yang keempat itu ada juga namanya komunitas atau grup support. Ya kan? Ada komunitas-komunitas atau sekarang itu. sebutnya namanya circle. Oh seperti itu. Iya. Oh iya benar-benar. Circle. Jadi tuh ada tuh beberapa, tapi kebanyakan sih mungkin online ya. Betul. Jadi ada online itu yang grup tertentu. Grup chat gitu. Nah, iya grup chat itu memang khusus bagi mereka yang memang mengalami masalah-masalah seperti itu. Okay. Gitu. Biasanya langsung dikoordinir, nanti dikumpulkan dan nanti bisa saling cerita, bagi sharing seperti itu. Oke. Oke, terima kasih Tante. Iya. Baik. Oke, pertanyaan 5 lanjut pertanyaan 6, pertanyaan terakhir. Last but not least, ini ada pertanyaan ke Tuh, dari hostnya tersendiri gitu kan. Asriel di sini. Dipersilakan. Jadi izin tadi kan kita udah bahas apa overthinking itu gimana sih orangnya. Nah, sekarang gimana sih sarannya buat orang overthinking itu biar teratasi gitu loh. Oke. Jadi untuk seperti mas-mas dan mbak-mbak ini ya, yang usia-usia produktif ya, usia-usia pencari jati diri. Jadi pertama tuh harus terima bahwa segala sesuatu itu nggak mungkin kita kontrol, semuanya nggak mungkin kita kontrol. Jadi ada hal yang memang terjadi, harus terjadi ya kan. Nah jadi itu harus diterima. Yang kedua sering berbicara positif sama diri sendiri. Kadang kamu bisa, misalnya kita mau tujuan tertentu ya, kamu bisa, kamu kuat, kamu bisa sabar gitu. Jadi lebih banyak bicara positif sama diri sendiri. Afirmasi. Nah, Betul, iya, afirmasi itu positif. bisa meningkatkan bahwa kepercayaan diri gitu.
Jadi kepercayaan diri kita itu bisa naik Meningkat. gitu kan. Jadi pemikiran-pemikiran yang buruk itu nggak perlu terjadi. Ataupun ini dicatat tuh apa tuh masalah-masalah kita, dicatat gitu. Udah dicatat, fokus ke solusi, jangan fokus ke masalahnya. Terus yang selanjutnya itu adalah jangan malu untuk minta tolong. Kadang-kadang suka ini ya enggak gitu kan, gengsi gitu kan. Iya. Padahal enggak gitu loh. Sama teman sendiri, teman dekat pun sebenarnya bisa ya ngobrol atau minta cara pandang yang beda seperti itu. Terus intinya sebenarnya ya overthinking itu sebenarnya wajar, hal yang wajar terjadi gitu. Cuma kita tuh punya satu, kita harus kuasai pemikiran kita. Oh, betul. Jadi bukan pemikiran kita yang kuasai kita, ya kan? Jadi pikiran itu adalah alat, bukan penguasa, gitu. Ya. Sebuah kata-kata hari ini itu. Quotes of the day. Quotes of the day banget gak sih? Baik, langsung. Oke, alhamdulillah, terima kasih atas semua dan juga jawaban dari Ibu Nina Betul. hari ini. Oke, dan mudah-mudahan berguna ya. Amin. Terima Ya, kasih Ibu. Oke. Nah, iya. Jadi Abis- fresh banget. Ya gak sih abis ngomong sama ahlinya gitu kan, kayak kita curahin isi hati kita. Nggak bisa dilampiaskan Betul. dan sudah terkonfirm gitu ya. Iya, Kalau apalagi dengan ahlinya gitu kan. Baik, sekian guys podcast tentang menghantui sanubari. Semoga bermanfaat apa yang sudah kita tanyakan maupun ahlinya jawabkan. Sekian dari kita berdua, Audrey dan Azriel signing out.